Pernahkah Anda berpikir ada kemampuan yang mampu membawa kita ke masa lalu untuk memperbaiki keadaan buruk yang sedang terjadi di masa sekarang? Pada video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur film garapan Marvel Studio yang bercerita tentang dokter spesialis bedah yang mampu mengendalikan ruang dan waktu setelah ia bertemu dengan seorang penyihir namanya The Ancient One. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Adegan diawali dengan sekelompok orang misterius yang masuk ke dalam perpustakaan kuno. Tiba-tiba, mereka menggunakan ilmu sihir dan menangkap penjaga perpustakaan malang ini dan memenggal kepalanya. Tak berhenti di situ, ternyata mereka bermaksud mencuri lembar pada salah satu buku di perpustakaan tersebut. Setelah mengambil buku yang dicari, masuklah The Ancient One atau yang disebut leluhur atau juru kunci perpustakaan tersebut ingin menghentikan mereka yang sudah mengambil buku sihir tersebut. Merasa ilmu mereka masih di bawah The Ancient One, mereka pun kabur keluar dari perpustakaan. Namun dihadang oleh The Ancient One dan akhirnya terjadilah pertarungan. Merasa tidak akan menang dalam pertempuran, Caecilius, ketua geng pencuri buku kuno, membuka portal dimensi untuk melarikan diri bersama kelompoknya, dan mereka pun berhasil kabur. Di tempat lain, seorang dokter sedang melakukan operasi bedah dengan santainya. Dialah Dr. Stephen Strange. Dia sedang melakukan operasi bedah pada pasien sambil diiringi musik dan bekerja dengan santainya sambil diperhatikan dokter lain yang kagum dengan kemampuan operasinya. Namun begitu, ia adalah seorang dokter spesialis bedah terbaik, walaupun sikapnya yang sombong. Tiba-tiba, rekan kerja sekaligus pacar Dr. Strange memanggil karena ada pasien yang mengalami luka tembak. Sebuah peluru bersarang di kepala pasien ini. Christine, nama dokter perempuan itu, meminta pendapat kepada Strange apa yang sebaiknya dilakukan. Setelah sedikit mendiagnosa, Strange bergegas menuju ruang operasi satunya untuk segera mengangkat peluru di kepala pasien tersebut. Sesampainya di depan ruang operasi, Dr. West yang menangani pasien ini telah ambil keputusan bahwa si pasien sudah meninggal dan akan mengangkat organ pentingnya untuk didonorkan. I'll assist you. No, Dr. Palmer. Dr. Strange menolak diagnosa Dr. West dan meminta untuk pasien dibawa lagi ke ruang operasi untuk dia tangani bersama Christine saja tanpa Dr. West. Setelah proses operasi menegangkan, akhirnya peluru berhasil diangkat dari kepala pasien dan keadaan pasien perlahan membaik. Namun sepertinya Dr. West kurang suka dengan keberhasilan Dr. Strange. Di luar kehidupannya sebagai dokter, Strange memiliki gaya hidup mewah, rumah besar, koleksi arloji, mobil sport, dan banyak lagi. Malam itu Strange keluar rumah, menggunakan mobil, dan di tengah perjalanan asisten menelponnya dan ada beberapa pasien yang membutuhkan penanganan bedah darinya. Dari 3 daftar pasien yang disebutkan, ia memilih satu yang kasusnya paling rumit. Namun karena ia sedang ngobrol dengan asistennya yang bernama Billy, akhirnya ia tidak fokus memperhatikan jalan. Ada sebuah mobil yang menyenggolnya di jalan berkelok, dan kecelakaan pun tak dapat dihindarkan. Mobil Strange jatuh ke jurang dan masuk ke sungai. Strange pun tak sadarkan diri. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah sakit, dan melihat kedua tangannya dipasang penjepit baja karena cedera saraf membuatnya tak lagi bisa menggunakan jarinya dengan sempurna. Strange marah-marah karena menilai keputusan dokter yang mengoperasinya ia anggap tidak cukup pintar, sehingga menyebabkan Strange kehilangan kemampuannya untuk menggunakan tangan dan jarinya. Hari demi hari berlalu, namun kedua tangan Strange tak bisa berfungsi dengan maksimal. Untuk menggunakan alat cukur pun ia kesulitan.
dokter yang mengoperasinya. Tidak hanya satu, tapi banyak alternatif operasi yang sudah ia jalani, hingga kekayaannya pun habis untuk berobat. Di tengah kegalauannya, Christine masih ada untuk Strange, memberikan semangat dan dukungan moral kepada Strange. Namun Strange yang keras kepala justru meresponnya dengan acuh dan tidak mengindahkan nasihat Christine. Christine pun meninggalkan Strange. At the end, there are other things that can give your life meaning. Ketika Strange sedang rutin melakukan terapi penyembuhan dengan seorang terapis, ia memberitahu Strange bahwa dulu ada seorang pasien yang mengalami cedera yang lebih parah dari Strange. Semua dokter angkat tangan kepada orang ini. Namun suatu ketika, sang terapis bertemu orang ini dalam keadaan sehat walafiat. Dia sembuh. Mendengar hal itu, Strange meminta kepada terapis untuk dicarikan dokumen pasien tersebut dan mengirimkannya kepada Strange. Setelah membuka dokumen tersebut, diketahui bahwa nama pasien tersebut adalah Jonathan Pangborn. Kemudian Strange mencari dan menemuinya. Setelah bertemu Pangborn, Strange bertanya bagaimana cedera yang dia alami bisa sembuh secara permanen, mengingat itu bukan cedera biasa. Kemudian Pangborn memberitahu Strange jika ia ingin sembuh, maka Strange harus datang ke suatu tempat bernama Kamartaj yang terletak di Nepal. Dan itu bukan hal yang mudah. Namun dengan penuh keyakinan dan mengingat Strange sudah tidak punya apa-apa lagi, maka ia berangkat menuju Kamartaj. Sesampainya ia di sana, Strange kebingungan hingga di persimpangan jalan ia ditodong geng SMK yang meresahkan. Alih-alih melawan, justru Strange yang babak belur dihajar geng tersebut. Hingga akhirnya ia diselamatkan oleh seorang yang memakai jubah. Namanya Murdo, yang akhirnya menunjukkan jalan kepada Strange menuju Kamartaj. Ternyata Kamartaj adalah markas dari The Ancient One atau sang leluhur yang telah diceritakan di awal kisah. Strange terkejut setelah mengetahui The Ancient One ternyata adalah seorang biksu wanita tanpa rambut. Masih tak percaya dengan kehadirannya, The Ancient One menebak tujuan Strange datang ke Kamartaj dan memberinya sedikit sugesti agar Strange percaya. Ia mengirim Strange menuju sisi lain dari dunia ini yang tak terikat oleh ruang dan waktu. Mereka menyebutnya multiverse. Dan ternyata cara itu berhasil membuat Strange percaya bahwa dunia lain benar adanya. Dan ia meminta kepada The Ancient One untuk mengajarinya tentang dunia lain. Namun karena keangkuhannya, Strange tidak diterima menjadi murid dan diusir dari markas. Setelah 5 jam menunggu dan sedikit pembelaan dari Murdo, orang yang menyelamatkan Strange dari serangan geng SMK tadi, akhirnya The Ancient One mau menerima Strange menjadi murid dan mau mengajarinya tentang sihir. The Ancient One mempraktekkan ilmu sihir yang ia gunakan sebagai senjata dan tameng yang bisa melindunginya dari musuh. Waktu yang sama, di sisi lain, Caecilius dan murid-muridnya sedang melakukan ritual untuk memanggil suatu kekuatan jahat menggunakan lembaran kertas yang ia curi tempo hari dari Kamartaj, dan berhasil. Kembali ke padepokan Kamartaj. Di sana Strange dan para murid berlatih sihir dan membuat portal gaib menuju tempat yang diinginkan dengan cara fokus dan membaca mantra. Dari sekian banyak murid, hanya Strange yang nampak kesulitan membuat gerbang gaibnya. Kemudian The Ancient One mengajarinya secara private. Strange beralasan dia tidak bisa membuat gerbang gaib karena tangannya yang cedera belum sembuh. Namun The Ancient One justru memanggil Master Hamir yang ternyata tangannya tidak sempurna, namun bisa membuat portal gaib tersebut. Kemudian The Ancient One membuat portal gaib menuju suatu tempat dan mengajak Strange masuk ke dalamnya dan menuju portal itu menuju puncak Everest. Setelah memberi sedikit ceramah, The Ancient One meninggalkan Strange sendiri di tengah dinginnya pegunungan dan berharap Strange bisa kembali ke Kamartaj dengan membuat portal gaib sendiri. Dan ternyata benar,
Setelah mencoba cukup lama dan hampir mati kedinginan, String bisa membuat portal gaib sendiri. Di hari yang lain, The Ancient One memberikan materi khusus kepada String, yaitu tentang resiko dan konsekuensi belajar tentang sihir dan konsep beruang waktu. String hanya terdiam dan penuh tanda tanya. Sambil terus mendalami latihan fisik, String berbincang dengan Mordo hingga sampai pembahasan tentang Caecilius dan pelanggaran yang dilakukannya. Ternyata, Caecilius adalah murid The Ancient One yang sangat berbakat, namun terjerumus pada kesesatan. Caecilius ingin mengetahui suatu hal yang tidak diajarkan kepada seluruh murid di kamar Taj, yaitu tentang ritual sihir terlarang. Mordo hanya berpesan kepada String, percayalah pada gurumu dan jangan tersesat. Because one day, it may. Karena rasa ingin tahu yang besar, String mencari tahu sendiri tentang ritual itu. Ia mencarinya di perpustakaan ketika sudah tidak ada orang. String menemukan sebuah buku yang pernah dilarang untuk membukanya dan menemukan tutorial untuk melintasi ruang dan waktu. Pertama, String mengambil benda yang disebut mata Agamotto, yang bentuknya seperti kalung. Sambil membaca mantra, dan keanehan pun terjadi. Buah apel yang sudah ia gigit perlahan utuh kembali. Kemudian ia mempraktekkan pada lembaran buku yang halaman pentingnya pernah dicuri Caecilius dan lembaran yang hilang kembali seperti semula. Namun tak lama kemudian muncul keanehan. Di depan String seakan ada pintu kaca besar yang akan terbuka. String terkejut diikuti oleh datangnya Mordo dan Wong, penjaga perpustakaan yang berteriak agar String tidak melanjutkan ritual itu. Mereka memarahi String habis-habisan, karena ritual itu dapat mendatangkan bencana bagi siapa saja yang melakukannya. Sambil menjelaskan kepada String, dia membuat perumpamaan. Jika Avengers melindungi dunia dari ancaman fisik, maka kita melindungi dunia dari ancaman mistis. Kemudian, sejarah ilmu sihir pun dijelaskan bahwa penemu sihir pertama bernama Agamotto. Dia membangun kuil di 3 tempat yang berbeda untuk melindungi bumi dari ancaman mistis. Pertama, kuil Hong Kong. Kedua, kuil New York. Ketiga, kuil London. Jika ketiga kuil itu hancur, maka bencana kegelapan akan menimpa dunia ini, dan kejahatan yang dilakukan Caecilius adalah mencuri lembar penting kitab kuno yang akan digunakan untuk memanggil makhluk bernama Dormammu. Dormammu adalah makhluk yang akan melahap dunia ini ke dalam dimensi gelap, dan tugas para penyihir adalah menghentikan hal tersebut jangan sampai terjadi. Mendengar hal itu, String menolak untuk bertarung, karena dari awal niat String datang ke kamar Taj adalah untuk menyembuhkan tangannya saja, bukan untuk ikut bertarung dalam pertempuran mistis. Dormammu dwells in the dark dimension. Belum sempat menjawab, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan terbukanya portal kuil London dan muncullah Caecilius, menghancurkan portal tersebut, membuat String terlempar ke suatu tempat, dan ternyata itu adalah kuil New York. Terdengar ada suara orang berbincang, yang ternyata adalah Daniel, si penjaga kuil, dan Caecilius bersama 2 muridnya yang sudah sampai di tempat itu. String yang ketakutan hanya bersembunyi di sudut dan menunggu apa yang akan terjadi. Melihat Daniel yang tidak berdaya diserang Caecilius dan murid-muridnya, String berniat menghentikan mereka. Tapi naas, dia malah dikejar. Alih-alih melawan, ternyata kekuatan String belum sepenuhnya bangkit. Akhirnya String kewalahan menghadapi mereka yang mampu memanipulasi ruang dan gravitasi. String berpikir bagaimana cara menghadapi mereka. Berkat kecerdikannya, String berhasil melempar salah satu murid Caecilius ke salah satu dari 3 pintu tadi dan membuangnya ke padang pasir serta menguncinya agar tidak bisa kembali. Namun pertarungan belum selesai. Masih ada Caecilius dan 1 muridnya. Hampir terpojok oleh serangan Caecilius, String ditolong oleh jubah terbang. Jubah ini bernama Cloak of Levitation dan berhasil menyudutkan Caecilius. Bukannya langsung menghabisi, String malah bertanya apa tujuan Caecilius melakukan ritual terlarang itu.
Caecilius menggunakan muslihatnya dan berkata bahwa The Ancient One menyembunyikan rahasia yang tidak diajarkan kepada muridnya. Dan rahasia itu adalah sebuah ritual. Dengan ritual tersebut, seorang manusia bisa hidup abadi dan tak akan mati. Karena lengah, String berhasil diserang oleh murid Caecilius yang masih berada di kuil itu. Perut String tertusuk dan ia mundur berusaha mencari pertolongan. Namun murid Caecilius masih mengejarnya. Beruntung jubah terbang dapat menghadang dan membantu String membuat portal gaib menuju rumah sakit tempat ia dulu bekerja. Di sana ia mencari Christine dan meminta tolong untuk dioperasi. Chest cavity's clear. Kembali ke murid Caecilius. Walaupun fisiknya masih ditahan jubah terbang, dia masih punya cara lain untuk mengejar String. Dia melepaskan ruhnya dan berniat membunuh String secara gaib. Mengetahui dirinya dalam bahaya, String juga melakukan hal yang sama. Ruhnya keluar dari tubuh dan bertarung dengan murid Caecilius. Christine yang masih mengoperasi tubuh String mendapati denyut jantung String melemah. Akhirnya mengambil alat pacu jantung dan menempelkannya di dada String. Ternyata hal itu juga berpengaruh di alam gaib, memberikan kejutan besar pada ruh String dan membuat murid Caecilius terpental. Dalam bentuk astralnya, String minta kepada Christine agar menambah tekanan alat kejut jantungnya. Awalnya Christine ragu, namun akhirnya menurut. Dan akhirnya murid Caecilius kalah karena bertambahnya kekuatan String karena alat kejut jantung tadi. Dan akhirnya murid Caecilius itu tewas. Setelah sadar, String menjelaskan kepada Christine apa yang terjadi dan kemana saja String selama ini hingga tiba-tiba ia bisa muncul di rumah sakit dalam keadaan terluka. Namun pertemuan itu tidak berlangsung lama karena String sudah harus pergi untuk mencari Caecilius. Setelah sampai di kuil London, ternyata Caecilius sudah berhasil kabur. Di sana hanya ada The Ancient One dan Mordo yang menunggu kedatangan String. The Ancient One berniat menjadikan String sebagai master penjaga salah satu kuil Agamotto. Namun String menolak, karena niat awal String hanyalah menyembuhkan tangannya, dan bukan untuk bertarung, apalagi melukai orang, karena dia adalah seorang dokter dan bukan master. The Ancient One membantah bahwa niat String menjadi dokter hanya karena egonya, dan bukan karena nilai kemanusiaan. String balik menyerang argumen The Ancient One bahwa ia juga sudah melakukan perjanjian dengan Dormammu. Dia akan diberi keabadian, dan hal tersebut tidak diajarkan kepada muridnya yang lain. Rasa perdebatan tak kunjung usai, The Ancient One meninggalkan kuil dan berharap String mau mempercayainya lagi. Mordo yang juga ada di situ menyalahkan String karena tidak seharusnya murid berkata demikian kepada gurunya. You don't have the right to say that. You've no idea the things. Tiba-tiba, mereka mendengar kegaduhan di sisi lain kuil, dan ternyata Caecilius datang hendak menghancurkan kuil tersebut. Sebelum Caecilius menghancurkan kuil, String berhasil mengubah ruangan menjadi dimensi cermin, yang berarti usaha Caecilius untuk menghancurkan kuil gagal. Namun bukannya pesimis karena usahanya gagal, Caecilius tetap berambisi untuk menghabisi String dan Mordo. Akhirnya, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mordo berkata kepada String bahwa koneksi Caecilius di dunia cermin malah akan membuatnya lebih kuat. String dan Mordo berusaha kabur dari kejaran Caecilius, namun sulit hingga datanglah The Ancient One menyelamatkan mereka. Namun di tempat itu, dari jidat The Ancient One muncul tanda yang sama seperti milik Caecilius, bahwa ia juga telah melakukan perjanjian dengan Dormammu. Dan hal itu sangat membuat Mordo terkejut. Ia tak mengira bahwa gurunya juga telah melakukan ritual terlarang tersebut. Di tengah kebingungan itu, Caecilius kembali berusaha menyerang The Ancient One. Dan dengan bantuan muridnya, Caecilius berhasil menusuk perut The Ancient One dan melemparnya ke dunia nyata. Dan hal itu menyebabkan The Ancient One terluka parah dan sekarat. Mordo dan String yang mengetahui hal itu langsung mengejar The Ancient One menuju dunia nyata dan mendapatinya sudah dalam kondisi kritis. String bergegas membawa The Ancient One menuju rumah sakit tempat Christine bekerja. Setelah proses operasi berlangsung,
Strange keluar dari raganya berusaha mengejar ruh The Ancient One. The Ancient One bercerita dalam wujud astralnya bahwa bertahun-tahun ia mengintip ke masa sekarang tidak bisa lebih jauh lagi. Banyak hal yang mengerikan yang sudah ia cegah, namun tiap kali selesai selalu muncul lagi hal yang lebih mengerikan. Maka dari itu, ia tak mau kembali ke raganya karena merasa ini adalah akhir dari perjalanan hidupnya. Ia juga menjelaskan bahwa masa depan Strange tidak dapat ia lihat dan Strange memiliki kemampuan untuk membuat hidupnya jauh lebih baik. Setelah kepergian The Ancient One, Strange menemui Christine untuk berpamitan lagi dengan tugas yang lebih berat. Di sisi lain, Master Wong, penjaga kuil Hong Kong, bersiap untuk menyambut Caecilius yang ingin menghancurkan kuil Hong Kong. Sedangkan Strange sedang menenangkan Mordo yang masih tidak percaya bahwa The Ancient One benar-benar telah melakukan ritual dan bersekutu dengan Dormammu. Setelah dibujuk oleh Strange dan mengatakan bahwa kuil yang tersisa tinggal Hong Kong dan harus mereka selamatkan, akhirnya Mordo mau pergi bersama Strange. Sesampainya mereka di Hong Kong, ternyata keadaan sudah sangat kacau. Kuil berhasil dihancurkan dan Dormammu berhasil dipanggil untuk melahap kehidupan di bumi. Caecilius yang melihat kedatangan Strange berusaha menyerang dan membunuhnya. Namun dengan kekuatan mata Agamotto, Strange bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Bangunan hancur kembali seperti semula. Akan tetapi, Caecilius yang tidak tinggal diam berusaha menghentikan waktu agar keadaan tidak berpihak pada Strange. Strange yang belum menyerah punya rencana dan terbang menuju tempat Dormammu berada. Caecilius dan Mordo mengira Strange akan bersekutu dan menyerah pada Dormammu. Namun, dugaan mereka salah karena Strange hanya melakukan negosiasi dengan Dormammu. Dia hanya meminta kepada Dormammu untuk pergi dari bumi dengan membawa pengikutnya pergi. Jika ia tidak mau, maka Strange mengancam akan menjebak Dormammu dalam relativitas waktu. Yang mana itu sangat berlawanan dengan kekuatan Dormammu yang anti waktu. Karena tidak punya pilihan, karena merasa dipermainkan oleh Strange, akhirnya Dormammu setuju dengan tawaran dari Strange. Dia dan Caecilius bersama-sama dengan pengikutnya kembali ke dimensi mereka. Dan keadaan di bumi pun kembali seperti semula dengan bantuan mata Agamotto yang dipegang Strange. Setelah pertempuran selesai, Strange mengembalikan mata Agamotto ke tempat semula dan memutuskan untuk mengabdikan dirinya menjaga kuil sebagai master sihir. Pada scene pra-ending kita diperlihatkan adegan antara Dr. Strange dan Thor yang akan ditampilkan pada film Thor Ragnarok. Ending ditutup dengan kedatangan Mordo ke rumah Pangborn dan ia mengambil kekuatan Pangborn yang menyebabkannya kembali lumpuh. Mordo berpesan bahwa akan lebih baik jika jumlah penyihir di dunia ini semakin sedikit. Dan film pun selesai. Itulah akhir dari alur film Doctor Strange. Pesan moral dari film ini adalah jangan menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Selagi masih ada waktu, teruslah berbuat kebaikan untuk semesta karena waktu yang hilang tak akan pernah kembali. Sekian dari Mimin, kritik dan saran netizen sangat kami hargai dalam membangun channel ini. Bisa tulis di kolom komentar atau email ke alamat yang Mimin tulis di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.